warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa melakukan semua aktivitas kita pada hari ini tanpa halangan apapun. Pada hari ini kita akan masuk materi baru tentang sistem koordinasi. Pada sistem koordinasi yang kita bahas yang pertama sistem saraf, kemudian sistem hormon, perbedaan antara hormon dan sistem endokrin, alat indera, dan yang terakhir nanti pengaruh nafza terhadap sistem saraf. Tapi pada hari ini saya tidak akan membahas tentang materi. Pada hari ini kamu akan melakukan praktikum secara individu di rumah. Jadi untuk hari ini kita masuk langsung ke sistem indera, alat indera. Kenapa hari ini kita praktikum? Karena sebentar lagi bakal puasa. Ketika puasa kita nggak akan mungkin bisa melakukan praktikum ini. Jadi judul praktikum kita pada hari ini alat indera. Tujuan dari praktikum ini untuk memetakan area perasa pada alat indera. Jadi sebelum kita mulai, kita review dulu. Di semester ganjil kita sudah pernah membahas tentang sistem pencernaan. Pada sistem pencernaan, alat-alat pencernaan salah satunya mulut. Pada mulut terdapat lidah. Lidah sebagai indera pengecap hanya bisa merasa 4 rasa. Manis, pahit, asin, asam. Semua pasti masih ingat ya. Jadi kalau secara umum ketika kita gambar lidah, maka bagiannya ini disebut dengan ujung lidah. Kemudian samping depan, samping belakang, dan yang terakhir pangkal lidah. Jadi keempat bagian ini merasakan rasa yang berbeda. Tadi lidah sebagai indera pengecap hanya bisa merasakan 4 rasa pada makanan. Manis, pahit, asin, kemudian asam. Oke, kita lanjutkan, kita masuk ke ininya, ke praktikumnya kembali. Alat-alat yang akan kamu gunakan itu sangat-sangat sederhana. Jadi semuanya di rumah ada. Yang pertama cotton bud. Yang bersih, wajib bersih ya, yang belum terpakai sama sekali. Ketika tidak ada cotton bud, nggak masalah, bisa pakai jari telunjuk. Dengan catatan, jari telunjuknya wajib bersih. Jadi tadi pertama tadi cotton bud ya. Kalau nggak ada cotton bud, boleh pakai jari telunjuk. Dengan catatan jari telunjuknya wajib bersih. Kemudian tisu. Oke, kalau tidak ada tisu, boleh pakai kain. Tapi wajib yang bersih kainnya. Kemudian air minum biasa. Selanjutnya larutan yang diperlukan, larutan gula, kemudian larutan garam, larutan jeruk nipis, dan yang terakhir larutan teh. Ketika tidak ada larutan teh, boleh diganti dengan larutan kopi, tapi yang original, jangan yang manis. Oke, selanjutnya kita masuk ke prosedurnya. Jadi yang pertama, sebelum kita ini kan, wajib berkumur-kumur dulu dengan air tawar yang tadi. Setelah selesai berkumur, kemudian nanti bagian lidah kita dikeringkan dengan tisu. Kemudian dengan menggunakan cotton bud ini yang pertama kita pakai larutan gula. Cotton bud kita celupkan ke dalam larutan gula. Kemudian kita letakkan pada bagian ujung lidah. Jadi yang pertama dari ujung lidah. Setelah selesai ujung lidah, bagian yang kedua samping depan lidah. Kemudian nanti dilanjutkan ke samping belakang lidah. Dan yang terakhir nanti pada bagian pangkal. Oke, prosedurnya seperti ini. Nah, air yang dikumur-kumur tadi boleh langsung ditelan atau dibuang juga nggak masalah, terserah ya. Kemudian kita celupkan ke dalam larutan gula dan meletakkan ke lidah nanti harus cepat. Jadi jangan sampai dia menyebar ke bagian yang lain. Setelah dirasakan, dicatat apa yang kita rasakan pada bagian ujung lidah tadi. Setelah selesai, kembali berkumur-kumur.
Kemudian keringkan kembali dengan tisu atau kain. Kalau saran saya bagusnya pakai kain aja ya. Kita tunggu 10 detik aja sampai nanti kembali normal lagi. 3. Setelah 10 detik kita lakukan kembali. Ingat masih dengan larutan gula, tetapi kita letakkan pada bagian yang berbeda. Kalau tadi kan kita letakkan di ujung lidah, sekarang kita berganti ke bagian samping depan. Boleh bagian kiri, boleh bagian kanan, jadi nggak masalah, terserah. Prosesnya sama seperti yang tadi. Jadi tadi pertama kita kumur-kumur dulu, kemudian kita keringkan pakai kain atau tisu. Setelah itu cotton budnya langsung kita celupkan kembali ke dalam larutan gula. Kemudian ininya tadi, larutan gula ini tadi kita letakkan pada bagian samping depan lidah kita. Oh. Oke, kemudian setelah itu jangan lupa dicatat. Kemudian setelah selesai nanti lanjut ke bagian yang nomor 3. Prosedurnya sama ya, dari awal sampai akhir sama. Setelah nanti bagian yang 3 selesai, lanjut ke bagian yang 4. Nah, setelah itu berarti gula selesai. Ketika gula sudah selesai, maka lanjut ke larutan garam. Dimulai dari 1, 2, 3, 4. Setelah itu lanjut ke larutan yang lain. Setelah sampai teh berarti praktikum selesai. Dan setelah praktikum selesai, jangan lupa buat laporannya. Seperti biasa, laporan dibuat di dalam buku praktikum. Kemudian untuk hasil pengamatan dibuat dalam bentuk tabel. Oke, jadi cukup hari ini. Sekian dulu laporan praktikumnya. Saya tunggu besok. Setelah selesai, nanti sebelum kamu melakukan praktikumnya, jangan lupa absen dulu seperti biasa. Sekian untuk hari ini, sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.